Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ambon Hati, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita dengan cara yang baik. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah meraih husnul khatimah. Ada doa yang kita sering munajatkan setiap kita sholat. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku akhir hidup yang baik dan hindarkanlah aku dari akhir hidup yang tidak baik. Setiap kita ini pasti kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita ini pasti kembali kepada Allah. Hanya saja memang kita tidak pernah ketahui kapan kita akan kembali kepada Allah. Tetapi seperti apapun upaya yang kita lakukan, kita tidak pernah bisa menghindari proses semacam ini. Saya teringat ada ungkapan dari seorang ulama terkenal yang bernama Ibnu Arabi. Kata beliau, kita mengalami dua proses kembali dalam kehidupan kita. Yang pertama beliau sebut sebagai ruju idtirar, kembali kepada Allah dengan terpaksa. Kita melalui kehidupan ini dari lahir dari rahim seorang ibu, lalu tumbuh menjadi bayi, menjadi anak kecil, anak yang lebih besar lagi, remaja, dewasa, berkeluarga, tua, rentan, akhirnya mati. Nah, proses inilah yang kemudian disebut sebagai ruju idtirari, kembali kepada Allah dengan terpaksa. Cuma pertanyaan kemudian, kita mau kembali kepada Allah seperti apa? Apakah kita mau kembali kepada Allah dalam wujud manusia? Ataukah dalam wujud yang berbeda? Karena dalam kehidupan kita ini sering kita melihat, kita ini nampaknya fisiknya manusia. Kita punya mata, punya kaki, punya tangan, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya secara ruhaniah batin kita belum tentu mencerminkan sifat kemanusiaan kita. Kita sering mengambil hak orang lain, sering melukai perasaan orang lain, berlaku zalim kepada orang lain. Maka tindakan-tindakan kita semacam ini sebenarnya mencerminkan bahwa hati kita ini bukanlah manusia, melainkan binatang. Kalau yang pertama tadi disebut sebagai wujud fisik kita, yang kedua ini disebut sebagai wujud ruhani kita. Nah, tentu saja kita ingin kembali kepada Allah sebagai manusia, bukan dalam bentuk yang berbeda. Karena itulah kita menginginkan kehidupan yang berujung pada husnul khatimah. Kita lihat dalam kehidupan kita, ketika saudara kita meninggal dunia, handai-tulan kita ada yang meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, kita kadang berkirim kabar, semoga almarhum, almarhumah itu oleh Allah diberikan husnul khatimah. Nah, hanya saja sahabat Ambon Hati yang berbahagia, karena kita bingung, kita tidak paham apa sebenarnya tanda-tanda bahwa orang itu berujung pada husnul khatimah. Jangan-jangan kita justru memiliki indikasi dari lawannya, yaitu su'ul khatimah. Maka izinkanlah saya menjelaskan sedikit tentang apa sih yang menandakan orang itu hidup di dalam lawannya tadi, su'ul khatimah, agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama, ciri orang yang berujung pada su'ul khatimah itu adalah semula dia taat kepada Allah, lalu kemudian dalam perjalanannya dia kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa contohnya? Contohnya tidak lain dan tidak bukan adalah iblis laknatullah alaihi. Iblis ini sebelum oleh Allah diusir dari surga, konon adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Sayyidina Ali bahkan menyebutkan iblis sudah beribadah kepada Allah 6.000 tahun lamanya. Dan ingat, satu hari di dunia ini, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Artinya betapa lamanya prestasi iblis ini mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kedudukannya hampir disejajarkan dengan kedudukan kedudukan para malaikat. Tapi kita tahu
Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, rahminnya Allah sampaikan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat kami, sujudlah kepada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Dia sombong membanggakan dirinya dan dia tergolong kepada orang-orang yang kafir. Maka inilah perbuatan yang diajarkan oleh iblis kepada kita. Dia semula taat kepada Allah, lalu kemudian ingkar kepada Allah. Kita ketahui juga iblis pernah menjawab, kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam? Dia mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, jadi kalau kita mengaca kepada sikap iblis ini, satu hal yang menyebabkan kita bisa berujung kepada su'ul khatimah adalah adanya sikap ujub di dalam diri kita. Apa itu ujub? Ujub itu adalah merasa sudah banyak amal solehnya, merasa derajat kita, makom kita lebih tinggi dari orang lain. Dan kita ketahui dalam masyarakat itu, sifat ujub inilah yang seringkali menyebabkan terjadinya friksi, terjadinya saling merendahkan satu sama lain. Mohon maaf, karena perbedaan mazhab, kan perbedaan fikih, ya. Karena merasa bahwa saya sudah beramal soleh begitu banyak, karena saya sudah pergi haji beberapa kali. Akhirnya kita merasa mulia, kita merasa tinggi derajatnya, kita merendahkan orang lain. Maka sikap semacam inilah yang disebut sebagai ujub tadi itu. Nah, sikap ini hati-hati harus kita perhatikan sungguh-sungguh, karena boleh jadi kita menjadi orang yang mengidap penyakit itu. Kita lihat dalam kehidupan kita, ujub ini biasanya juga dibarengi dengan sikap riya. Ya. Riya itu adalah ketika orientasi ibadah kita bukan karena Allah, tapi riya itu adalah ketika orientasi ibadah kita ingin mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia. Mari kita belajar dari seorang Buya Hamka. Ketika dia pergi ke Jawa Timur, dia memimpin sholat subuh dengan membaca kunut dalam sholat subuhnya itu. Saat itu orang Muhammadiyah mendatangi beliau. Ya Buya, kenapa Buya memimpin sholat dengan membaca kunut? Kata Buya Hamka, kalau saya tidak membaca kunut, kasihan saudara-saudara kita yang ada di sini, mereka tidak merasa sempurna sholatnya. Inilah sikap rendah hati yang diajarkan Buya Hamka kepada kita. Dan inilah antitesis dari sikap ujub yang ditunjukkan oleh iblis laknatullah alaihi. Lalu apa tanda kedua dari orang yang su'ul khatimah tadi itu? Saya akan bahas setelah yang satu ini.